Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ilhami dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai maslahah mursalah. Pertama, ada pengertian maslahah mursalah. Maslahah merupakan salah satu istilah fikih yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan, sehingga banyak sekali rahasia dan hikmah ajaran Islam yang baru bisa dipahami dan dihubungkan dengan ilmu pengetahuan, termasuk kaitannya dengan hukum Islam atau fikih. Jadi mari kita bahas lebih dalam mengenai pengertian maslahah mursalah. Secara bahasa, maslahah memiliki arti yaitu manfaat, baik, sesuai dengan keadaan, dan mursalah secara bahasa memiliki arti mutlak, lepas, bebas, tidak terikat, dan tidak ada aturannya. Sedangkan secara istilah, maslahah berarti menjaga tujuan syariat yang mencakup 5 hal yaitu agama, nyawa, akal, nasab, dan harta. Maslahah mursalah adalah masalah yang tidak disebutkan secara khusus oleh Allah, tidak pula disebutkan oleh dalil syar'i, tidak mengakuinya namun juga tidak menolaknya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa maslahah mursalah adalah suatu kebaikan yang diatur secara khusus oleh Al-Quran maupun hadis, tidak diperintahkan namun juga tidak dilarang. Kedudukan maslahah mursalah. Kedudukan maslahah mursalah yang pertama yaitu mazhab Hanafi dan Syafi'i. Maslahah mursalah tidak bisa menjadi dalil yang bersifat mandiri, namun harus ada sandarannya, baik berupa ayat Al-Quran, hadis, ijma' atau qiyas. Dalil berdasarkan maslahah mursalah akan membuka pintu tasyri' yang akan dilakukan berdasarkan hawa nafsu. Secara teoritis, Hanafiyah dan Syafi'iyah menolak maslahah mursalah, namun secara praktis, Hanafiyah menggunakan maslahah mursalah dengan jalan istihsan, yaitu istihsan berdasarkan maslahah. Yang kedua, pada mazhab Maliki dan Hambali, maslahah mursalah bisa menjadi dalil yang bersifat mandiri, tidak harus ada sandarannya, baik berupa ayat Al-Quran, hadis, ijma' atau qiyas. Pendapat yang disampaikan Malikiyah dan Hanabilah yaitu maslahah mursalah itu sangat luas, terlalu banyak maslahah mursalah yang tidak bisa diungkap berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan. Apabila menunggu persetujuan dan penerimaan maslahah mursalah dengan berdasarkan ayat, hadis, ijma' atau qiyas, maka akan sangat banyak maslahah yang bersifat mendesak, namun tidak bisa dilakukan. Misalnya saja pembukaan Al-Quran, pembukaan hadis, pembentukan pasukan perang yang profesional, dan penggajian para karyawan negara. Macam-macam maslahah mursalah. Yang pertama, maslahah mu'tabaroh. Maslahah mu'tabaroh yaitu sesuatu yang membawa manfaat sekaligus didukung oleh syariat. Contohnya, berbakti kepada kedua orang tua memberikan nafkah kepada anak, semangat dan rajin belajar, menghormati tetangga, menghormati tamu, bekerja dengan tertib dan jujur. Para ulama sepakat bahwa maslahah tersebut merupakan manfaat yang harus diusahakan dan dipertahankan. Yang kedua yaitu maslahah mulghah. Mulghah sendiri memiliki arti yaitu ditolak, digugurkan, dinyatakan tidak berlaku, tidak sah, dan ilegal. Dan maslahah mulghah adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat namun ditolak dan dibatalkan oleh syariat. Contohnya adalah mencuri, menyelenggarakan perjudian, bisnis minuman keras, profesi sebagai pembunuh bayaran, bekerja sebagai pegawai di pabrik minuman keras, dan ternak babi. Semua pekerjaan tersebut bisa mendatangkan manfaat namun ditolak dan digugurkan oleh syariat, sehingga tidak boleh dilakukan oleh kaum muslim. Dan para ulama sepakat bahwa maslahah seperti di atas merupakan manfaat yang harus ditolak. Ada manfaatnya tapi tidak boleh diambil. Yang ketiga, maslahah mursalah. Mursalah memiliki arti bebas, lepas, tidak ada aturannya. Jadi, maslahah mursalah adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat namun tidak ada aturannya dalam syariat, tidak didukung juga tidak ditolak. Contohnya saja bekerja sebagai pegawai negeri, membuat akun dan aktif di media sosial, menggunakan smartphone. Semua aktivitas tersebut mendatangkan manfaat dan tidak ada ayat maupun hadis yang mengaturnya, baik melarang maupun perintah.
Para ulama sepakat bahwa semua perbuatan yang mendatangkan maslahah mursalah tersebut merupakan manfaat yang baik. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apabila maslahah itu menjadi dalil yang bersifat mandiri. Syarat-syarat maslahah mursalah. Terdapat 5 syarat-syarat maslahah mursalah. Yang pertama yaitu tidak bertentangan dengan ayat, hadis atau ijma'. Maksud dari syarat yang pertama yaitu bila suatu perbuatan mendatangkan manfaat namun bertentangan dengan syariat, maka manfaat itu tidak boleh diambil, masuk kategori maslahah mubah. Syarat yang kedua adalah sejalan dengan maqasid syariah atau tujuan-tujuan utama dari syariat. Bila suatu perbuatan mendatangkan manfaat namun tidak sejalan dengan maqasid syariah, maka manfaat itu tidak boleh diambil. Bila manfaat itu ternyata malah mencelakakan agama, mengancam nyawa, merusak akal, mengacaukan nasab, dan menghabiskan harta, maka manfaat itu tidak boleh diambil. Syarat yang ketiga yaitu tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih kuat. Ada kalanya sesuatu itu mendatangkan manfaat, namun ternyata bertentangan dengan maslahat yang lebih kuat. Misalnya saja, maslahat nyawa itu lebih kuat daripada maslahat harta. Oleh karena itu, bila sesuatu mendatangkan maslahat harta namun membahayakan keselamatan nyawa, maka maslahat itu tidak boleh diambil. Syarat yang keempat adalah maslahat itu hendaknya nyata, bukan teoritis. Maksud dari syarat keempat yaitu bila sesuatu mendatangkan manfaat namun masih berupa teori, di mana teori itu bisa benar dan salah, maka hendaknya tidak diambil. Jadi harus terbukti dahulu bahwa manfaat itu bersifat nyata, ada bukti dan syarat yang kelima yaitu maslahat itu harus bersifat umum, bukan perorangan. Maslahat yang bersifat perseorangan ataupun golongan tertentu, maka maslahat itu tidak boleh diambil, di mana maslahat tersebut hanya menguntungkan sebagian orang saja, sedangkan orang lain tidak bisa mengakses maslahat tersebut. Karena hukum itu ditetapkan untuk maslahat orang banyak, bukan hanya untuk kepentingan satu orang ataupun satu golongan tertentu. Contoh kasus penerapan maslahat mursalah. Contoh penerapan yang pertama yaitu hukum pembukuan Al-Quran. Tidak ada ayat dan hadis yang memberikan perintah maupun larangan pembukuan Al-Quran, namun pembukuan Al-Quran sangat bermanfaat, bahkan banyak manfaatnya. Di antaranya yaitu untuk menjaga kelestarian Al-Quran sebagai dokumen resmi bagi umat Islam, bahkan bagi umat manusia. Berdasarkan hal tersebut, atas usulan Umar bin Khattab dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memberikan perintah kepada Zaid bin Sabit untuk melakukan pembukuan Al-Quran. Contoh selanjutnya adalah hukum pembukuan hadis. Tidak ada ayat dan hadis yang memberikan perintah maupun larangan pembukuan hadis. Namun, pembukuan hadis akan sangat bermanfaat, di mana hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Meskipun kedua, namun hadis merupakan ajaran Islam yang sangat aplikatif. Karena hadis merupakan contoh nyata bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Berdasarkan hal tersebut, para ulama pun melakukan pembukuan hadis seperti para imam mazhab 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka semua melakukan pembukuan hadis. Setelah itu datanglah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Daruqutni, Imam Tabrani, Imam Dailami, Imam Hakim, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian contoh selanjutnya ada hukum pendirian penjara. Tidak ada ayat dan hadis yang memberikan perintah maupun larangan pendirian penjara. Oleh karena itu, pendirian penjara diserahkan kepada pertimbangan maslahat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Bila pendirian penjara memberikan maslahat, maka pendirian penjara bisa dilakukan. Namun apabila penjara malah menimbulkan mudarat, maka pendirian penjara hendaknya dihentikan. Antara maslahat dan mudarat hendaknya keduanya diteliti dengan seksama dan tidak asal-asalan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai maslahat dan mursalah. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.